Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Ada damai sejahtera dan sukacita yang kita alami. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pandemi Corona merupakan sebuah virus yang mengancam seseorang. Nah, bukan saja seseorang, tetapi orang yang banyak sekalipun, dan juga dalam suatu wilayah tertentu bisa memakan orang beribu-ribu nyawanya dalam waktu yang sekejap. Bisa juga dikatakan sebagai virus yang sangat berbahaya pada daerah kita sekalian ini. Bapak Ibu, untuk perlu diketahui bahwa pandemi Corona ini dia tidak mengenal status sosial apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu, baik saya maupun juga Bapak Ibu yang di rumah sana maupun di mana saja. Pandemi ini tidak memandang status sosial ketika dia mau datang dan pergi begitu saja. Pandemi ini dia tidak bersifat yang sementara, tidak bersifat yang selalu datang dan pergi, tetapi dia juga datang akan membawa dampak yang positif dan juga dampak yang negatif bagi kita. Ya, sehingga baik di dalam sistem sosial dan juga keberagaman kehidupan yang manusia yang sangat dibatasi ini, kita sangat perlu untuk menerapkan sistem distancing sosial atau yang bisa kita sebut jaga jarak, Bapak Ibu ya. Nah, tak luput dari itu semua Bapak Ibu, bukan saja soal ekonomi, sistem sosial pun yang berjalan yang dulunya itu sangat akrab, yang dulunya itu sangat berjalan dengan lancar, tetapi dalam kekerabatan hal ini juga, Corona ini juga membawa dampak dalam sistem peribadahan kita. Nah, Bapak Ibu tahu, sudah sekitar 5-6 bulan kita juga mengikuti peribadahan di rumah secara virtual saja. Nah, dengan adanya sistem sosial yang berjalan dalam kehidupan kita, yang kita disangatkan untuk di rumah saja, tidak keluar kemana-mana saja, ada beberapa satu pertanyaan yang patut kita dijawab, yaitu bagaimana kita bekerja di dalam konteks pandemi ini, ketika kita disuruh pemerintah untuk melakukan namanya distancing sosial, dan juga dilarang berkerumun dan hanya ditinggalkan di rumah saja. Pasti dalam benak pikiran Bapak Ibu bahwa kita ini semacam sesuatu yang dikurung. Ya, sesuatu yang dikurung sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa seperti demikian, maka hal yang patut kita lakukan dalam kondisi seperti ini adalah melakukan kedamaian. Nah, melakukan kedamaian itu berbagai macam-macam hal Bapak Ibu. Seperti kita melakukan kebaktian bersama, apalagi dalam melakukan hal seperti ini ya, kita bisa juga melakukan dalam virtual. Nah, kita melakukan kebaktian bersama, menciptakan keadilan, memberikan suasana yang sangat baik terhadap orang. Kita itu namanya kita juga bergereja kepada mereka Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bergereja dalam konteks pandemi ini bukan berarti kita secara iman kita beribadah saja, tetapi yang dimaksud dengan bergereja dalam pandemi COVID-19 ini, kita melakukan apa yang dibutuhkan oleh orang lain juga. Misalnya dalam pemikiran Bapak Ibu bahwa dalam suasana yang sekarang ini, intinya dalam masa COVID-19 kita dilarang untuk berkumpul bersama. Nah, itu salah satu. Kemudian kita juga dilarang untuk memberikan sesuatu yang sangat kerumunan, atau kita berkumpul-kumpul demi untuk membukukan sesuatu. Nah, bisa itu juga dalam proses bergereja yang kita lalui. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu tantangan keimanan Kristen yang sangat dibutuhkan masa sekarang. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kita ini namanya orang Kristen, kita ini namanya orang yang berbudi, kita ini namanya orang yang beriman. Masakan kita hanya di rumah saja, lalu karena corona ini proses peribadahan ini hanya dilakukan di rumah saja, kenapa tidak di gereja? Nah, ini adalah merupakan salah satu perspektif yang memang mungkin dimiliki banyak orang, tetapi harus dimengerti bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan seseorang dan juga saya, Bapak Ibu dan saya, itu namanya kita sudah memberitakan sesuatu yang baik.
Bapak Ibu, perlu saya katakan bahwa kita bergereja di dalam pandemi COVID-19 ini tidak tergantung pada kondisi dan situasi yang kita alami. Baik Bapak Ibu dan maupun saya, kita juga adalah gereja. Gereja yang hidup adalah kita sendiri. Dan ketika kita melakukan bergereja di dalam masa pandemi COVID-19, maka itu kita harus melakukan yang pertama, melakukan keadilan, menciptakan kedamaian. Kemudian kita juga harus melakukan yang namanya proses perubahan sosial. Nah, Bapak Ibu tahu proses perubahan sosial yang terjadi artinya begini. Dalam suatu jemaat, bukan saja jemaat kita juga harus melihat jemaat lain, kita harus juga melihat orang lain, kita juga harus melihat orang di luar agama Kristen ini sebagai salah satu bentuk peninjauan sosial dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Begini, nah ini yang Paulus katakan bahwa ketika kita bergereja, ketika kita menguatkan iman kita, kita tidak sadar bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah semata-mata pemberian Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang Paulus bilang bahwa ketika saya berada dalam penjara, kamu tidak memberi aku minum. Ketika saya lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika saya telanjang, engkau tidak akan memberikan saya pakaian untuk dipakai. Nah, itu maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita berada dalam situasi yang sangat seperti begini, sangat kerumunan begini, kita harus dituntut untuk melakukan semuanya itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, kita bergereja dan kita melakukan misi gereja di tengah pandemi COVID-19 itu tidak tergantung kepada seberapa kita beribadah kepada Tuhan, seberapa kita beribadah dalam gereja, dan seberapa taat kita kepada Tuhan. Tetapi kalau tindakan kita sebagai orang Kristen yang sangat memunculkan, yang tidak menunjukkan wajar sebagai orang Kristen, itu kita tidak dianggap salah, Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya katakan salah, Bapak Ibu Saudara? Sebab begini Bapak Ibu, ketika kita bergereja, itu artinya kita melakukan sesuatu yang sangat baik terhadap orang lain. Kita menciptakan sesuatu keselamatan bagi orang lain. Artinya begini Bapak Ibu, kita harus melihat begini. Kita harus melihat para janda, para duda, anak yatim piatu, orang yang berkebutuhan khusus sekalipun. Kita harus memberikan mereka sesuatu proses kedamaian, sesuatu proses keselamatan bagi mereka, penghiburan bagi mereka. Nah, itulah yang disebut proses bergereja, proses misi gereja yang berada dalam dunia ini. Nah, tentu pandemi ini akan berlalu Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan, tetapi Tuhan selalu akan menyertai kita, akan memberkati kita, dan juga akan selalu memberikan kita kewaspadaan. Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk bagaimana kita bisa berpikir. Nah, dalam artian begini Bapak Ibu, apalagi kalau kita berada dalam situasi dan kondisi seperti demikian, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka itu yang kita disebut seseorang dalam imannya yang sudah tertumpuk sehingga tidak bisa dikembangkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inti dari kita bergereja, kita melakukan kedamaian, itu bukan semata-mata untuk memuji diri kita sendiri, tetapi itu adalah proses bagaimana kita sebagai orang Kristen. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, itu bagaimana proses kita sebagai orang Kristen untuk bagaimana kita menciptakan sesuatu kedamaian. Itu bagaimana kita menciptakan suatu keadilan, menegakkan hukum yang berlaku, dan juga berbagai macam hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi semua orang. Juga Bapak Ibu dan juga saya sebagai orang di sini. Ya, Bapak Ibu, untuk perlu diketahui saja bahwa ketika kita memulai hidup yang baru, artinya kita harus meninggalkan sesuatu yang di luar nalar pikiran kita. Nah, dengan maksud itu agar kita bisa merubah peninjauan sosial yang terjadi antara kami dan juga antara Bapak Ibu. Nah, dengan itu kita juga bisa melakukan misi gereja. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Misi gereja tidak tergantung kepada kondisi dan situasi yang kita alami. Apalagi dalam masa seperti virus corona ini, masa pandemi corona ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang ada pada gereja. Salah satu yang banyak ditemukan yaitu misi gereja tidak dijalankan.
Nah, perlu diketahui bahwa sesuatu yang datang baik peristiwa kecil atau besar, itu jangan kita selalu anggap itu dengan situasi yang penuh dengan hal yang negatif saja. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa realitas mencatat ketika pandemi virus corona ini belum ada, banyak kekerasan yang terjadi, banyak sistem keadilan yang terjadi. Dan tetapi ketika realitas mencatat juga bahwa ketika pandemi ini ada, maka yang pertama ada sistem keagamaan. Banyak orang yang berdoa, ada yang tidak berdoa menjadi berdoa, ada yang tidak bertobat menjadi tobat. Itu yang pertama. Kemudian dari sistem sosial, itu juga mencatat bahwa ada beberapa banyak peduli terhadap sesama manusia dibandingkan dengan belum adanya COVID-19. Nah, bukan berarti saya katakan bahwa virus corona ini merupakan sesuatu yang sangat baik, tidak Bapak Ibu. Tetapi hanya mau menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada alasan, ada tujuannya. Jangan kita selalu mengambil dengan hal yang negatif saja, tetapi mari kita berpikir, mari kita pergunakan akal dan pikiran kita yang diberikan oleh Tuhan, agar bagaimana kita bisa melakukan, bagaimana kita bisa berpikir dan kita melakukan sesuatu yang baik kepada semua orang. Dan itu juga akan membuahkan hasil bagi kita. Ya, mungkin ini renungan singkat bagi saya dan Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan amin.